Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia dengan NIM D0220-353, kelas Informatika C angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, mengenai konsep dasar K3. Pengertian dari K3, keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan. Berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Prinsip dan tujuan dari K3. Prinsip dari K3. Setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kedua, kecelakaan pasti ada sebabnya. Ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Yang keempat, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kelima, mengetahui langkah dan tahapan pekerjaan tersebut. Yang keenam, mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Tujuan dari K3 tersendiri yaitu pertama, melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, sumber produksi terpelihara dan digunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya yaitu sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik pekerja bebas. Dengan demikian dimaksudkan untuk kesehatan tenaga kerja. Yang terakhir yaitu sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berdasarkan kepada meningginya efisien dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari K3. Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui pertama, adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Yang ketiga yaitu pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung ke tempat kerja. Adapun ruang lingkup dari K3 yaitu segala tempat kerja baik di darat maupun di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Selanjutnya yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya aksiden. Kecelakaan yang berhubung dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan pekerjaan. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Penyebab dan akibat kerugian kecelakaan kerja. Yang pertama, mengenai faktor pribadi. Kemampuan fisik atau fisiologi tidak layak, kemampuan mental tidak layak, stres fisik atau fisiologi, stres mental, kurang pengetahuan, kurang keahlian, dan motivasi tidak layak. Selanjutnya, faktor kerja. Pengawasan kepemimpinan, engineering, pengadaan, kurang peralatan, maintenance, standar kerja, salah pakai atau salah menggunakan alat kerja. Teori domino. Teori domino Heinrich merumuskan kecelakaan terjadi dari 5 faktor yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu kondisi kerja, kelalaian kerja, tindakan tidak aman, kecelakaan, dan cedera. Alat pelindung diri atau biasa dikenal dengan singkatan APD. APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko
kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Tujuan dari penggunaan APD yang pertama, melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Yang kedua, meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang ketiga, meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, ataupun dengan cepat lelah. Yang keempat yaitu mengamankan tubuh bagian dalam seperti jantung, paru, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Adapun peralatan APD, yang pertama sepatu pengaman untuk pekerja yang area lingkungannya terdapat banyak properti yang membahayakan kaki. Yang kedua, baju kerja, melindungi diri dari pekerjaan yang dilakukan serta membedakan dari pekerja dan bukan pekerja. Yang ketiga, sarung tangan. Sarung tangan ini sangat penting untuk digunakan agar tidak terkena bahaya zat maupun material-material yang membahayakan tangan. Yang keempat yaitu tali pengaman. Tali pengaman ini biasanya digunakan pada pekerja bangunan yang melakukan pekerjaan di ketinggian. Yang kelima yaitu rompi kerja. Yang keenam, masker. Masker ini berfungsi sebagai melindungi diri dari bahaya yang membahayakan organ dalam. Yang ketujuh yaitu kacamata, dan yang terakhir yaitu helm proyek. Helm proyek ini melindungi dari reruntuhan material khusus pada pekerja bangunan maupun pekerja yang berkaitan dengan ketinggian. Selanjutnya yaitu bahan beracun dan berbahaya atau dikenal dengan B3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, definisi limbah bahan berbahaya dan beracun atau dikenal dengan LB3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya ataupun jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Sumber dan jenis B3. Kategori limbah B3 berdasarkan sumbernya. Limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan tertentu. Selanjutnya, limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yaitu limbah ini tidak berasal dari proses utama suatu kegiatan industri. Contohnya kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, korosi, pelarut perak, dan pengawasan. Yang ketiga, limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Berdasarkan karakteristiknya, yaitu terdiri dari bahan yang mudah meledak, berbahaya atau harmful, bersifat efektif, menyebabkan infeksi, bahan mudah terbakar atau menyala, beracun, bersifat korosif dan iritatif, bahan radioaktif, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. Selanjutnya yaitu pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali yang menyebabkan kerugian. Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali yang menyebabkan kerugian. Api adalah suatu reaksi kimia yang merupakan hasil bertemunya unsur oksigen, bahan bakar, dan panas. Ketiga elemen tersebut dikenal dengan segitiga api. Kebakaran harus ditangani dengan baik. Penanganan yang dilakukan tidak hanya sekedar melakukan pemadaman saja, tetapi ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu pencegah kebakaran, pemadam kebakaran, dan produser evakuasi yang harus dilakukan. Selanjutnya, manajemen penanggulangan kebakaran. Yang pertama yaitu pre-fire control. Pre-fire control ini terdiri dari inspeksi dan uji coba berkala, pemeliharaan, perawatan, dan peralatan, sarana proteksi dan jalan keluar, struktur organisasi manajemen pengamanan kebakaran.
Selanjutnya yaitu in-case fire control, yang terdiri dari deteksi, alarm, padamkan, lokalisir, rescue, dan amankan. Yang terakhir, post-fire control, yaitu terdiri dari investigasi, analisis, rekomendasi, dan rehabilitas. Selanjutnya mengenai APAR atau alat pemadam api ringan. APAR adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing atau dibawa dioperasikan oleh suatu orang berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 kg sampai 16 kg dan digunakan pada api awal. Adapun pemasangan dan penempatan APAR yaitu pertama pada posisi yang mudah dilihat dan dicapai, yang kedua harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran, yang ketiga harus menggantung pada dinding atau lemari kaca atau dalam lemari kaca, yang keempat pada ketinggian 15-120 cm dan harus berada pada suhu 4 derajat Celcius sampai 49 derajat Celcius. Adapun cara penggunaan APAR, yang pertama buka kunci pengaman, kemudian pegang tabung APAR dalam posisi tegak, kemudian tekan handle pembuka, kemudian arahkan ke bahan yang terbakar, jangan arahkan ke apinya. Semprotkan APAR secara periodik, satu periode 3 detik. Jika dioperasikan kontinu, APAR hanya dapat dioperasikan selama 8 detik. Selanjutnya mengenai ergonomi. Secara umum, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain yang dalam suatu sistem serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan. Prinsip penerapan ergonomi. Yang pertama, bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Yang kedua, menghindari kontraksi statis sedapat mungkin, tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Yang ketiga, usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Dan yang terakhir, sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.